Bodyguard mana ya? Kok lama banget sih jemputnya? Habis ini kan aku harus ke Jepang dulu. Ada Sultan abal-abal nih. Kamu ngapain di sini, Put? Lagi nungguin ojol motor ya? Kasian banget ya, pulangnya cuma naik motor. Apa sih, Vel? So tau banget deh kamu. Bukan so tau, Put. Tapi aku cuma berbicara fakta. Kok bisa sih pulangnya naik motor? Ini panas banget loh. Aku sih ogah ya, pulangnya cuma naik motor. Kalau aku minimal pakai mobil. Karena aku juga baru habis beli skincare yang mahal dan mewah dari luar negeri loh. Jadi aku belum boleh kena panas. Ini dia nih, ojol mobilku datang. Bye, Put. Aku duluan ya. Selamat panas-panasan ya, Put. Pakai ojol motor. Gak jelas banget ya si Feli. Akhirnya bodyguard datang juga. Ya ampun, Feli. Kok jadi kayak gitu sih mukamu, Fel? Diam kakak, diam. Ini kenapa? Feli? Mukamu kenapa, Fel? Kok kayak gitu? Katanya kamu pakai skincare dari luar negeri. Kok mukamu jadi gitu, Fel? Dari luar negeri? Mana mungkin lah. Pasti skincare KW itu yang dibeli sama Feli. Diam ya kalian, diam. Ya ampun, Fel. Udah, Fel. Mendingan kamu pakai ini aja, Fel. Itu kan Scarlett Low pH Gel Cleanser Acne Peace, kan? Ya ampun. Putri yang Sultan aja pakai produk lokal. Beda banget ya sama Feli yang sosokan pakai skincare luar negeri. Emang apa bagusnya sih skincare-nya itu? Nih dengerin ya. Ini sabun muka low pH buat jerawat yang beneran ada hasilnya. Dia ini mengandung heart leaf dan encapsulated salicylic acid. Jadi bantu nenangin jerawat yang lagi radang, bukan malah makin parah. Terus ini low pH dan non SLS. Jadi gentle banget. Minyak berlebih keangkat, tapi muka nggak ketarik sama sekali. Pantesan ya mukanya Putri mulus terus. Skincare lokal tapi isinya niat ya. Gak usah sok ceramahin aku ya. Aku gak level pakai skincare lokal. Ih, Feli dikasih tau malah ngeyel. Kayaknya aku harus cobain sih skincare itu. Jerawatku udah makin parah soalnya. Kenapa sih Putri selalu dapat barang-barang bagus? Bu Isabel, mari dengan saya ya sekarang. Ada yang ingin saya tunjukkan kepada Bu Isabel. Apa ya itu? Mari Bu Isabel, ikut saja dengan saya. Pak, Mama pergi dulu ya, Pak. Iya, Ma. Raja, kamu ikut dengan saya ya? Ada yang ingin saya bicarakan dengan kamu. Baik, Pak Suryo. Pak, Putri ditinggal nih, Pak. Pak, tinggal kita berdua nih. Selamat datang di ruangan koleksi tas-tas saya. Wah, banyak sekali ya tasnya. Pasti mahal-mahal sekali ya tasnya, Bu. Itu tas limited edition itu kan? Ya ampun, Bu Bianca penyuka tas sekali ya, Bu. Ya, saya sering banget soalnya nemenin suami saya kunjungan ke luar negeri. Jadi, saya harus selalu pakai tas yang mahal dan mewah. Kamu tahu sendiri kan? Suami saya itu pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Tak tahu Bu Bianca. Gimana koleksi tas saya? Bagus-bagus banget kan? Iya Bu Bianca, bagus-bagus sekali loh tasnya. Kelihatan mewah-mewah banget loh tas-tasnya Bu. Pasti kamu iri kan? Sama koleksi tas-tas saya. Secara
Kamu cuma istri dari pejabat tertinggi di tingkat kota. Pasti kamu nggak punya kan? Tas-tas yang mahal dan mewah kayak gini. Iya kan? Kasian sekali ya. Kasta rendahan kayak kamu, pasti pengen banget kan punya tas mewah kayak gini? Tapi kamu nggak bisa, karena kamu nggak mampu buat beli. Iya kan? Tenang aja. Saya bakal berikan kamu satu tas yang ada di sini. Asalkan kamu mau tunduk sama saya. Istri-istri pejabat yang lain juga kayak gitu kok. Saya berikan mereka satu tas mewah, dan mereka mau tunduk sama saya. Kamu gimana, Isabel? Kamu mau nggak buat tunduk sama saya? Maaf ya, Bu Bianca. Tapi seluruh koleksi tas yang ada di sini sebenarnya biasa saja, Bu. Koleksi tas punya saya itu jauh lebih mewah dan lebih mahal. Bu Bianca tahu tas yang saya bawa sekarang? Ini adalah tas langka buatan desainer terkenal yang berasal dari Paris pada tahun 1950. Dan bulu dari tas ini terbuat dari bulu beruang yang sudah punah 200 tahun yang lalu. Lucu sekali ya karangan kamu, Isabel. Kamu kira saya gampang dibodohin? Berarti Bu Bianca yang nggak tahu apa-apa tentang tas. Apa kamu bilang? Asisten? Iya, Nyonya Bianca. Coba kamu cari tahu tentang tas yang orang itu bawa. Baik, Nyonya Bianca. Nyonya Bianca? Nyonya Bianca pasti bakal kaget banget mendengar ini. Kenapa itu? Tas itu adalah tas langka, buatan desainer terkenal asal Paris pada tahun 1950. Dan bulu dari tas itu terbuat dari bulu beruang yang sudah punah 200 tahun yang lalu. Dan Nyonya tahu harga tasnya berapa? Harga tasnya itu 300 triliun, Nyonya Bianca. Harga tas itu lebih mahal dari seluruh koleksi tas punya Nyonya Bianca saat ini. Sudah bisa dipastikan, Nyonya Bianca, kalau orang itu adalah sultan kaya raya. Bu Bianca, jangan hanya karena suami ibu jabatannya lebih tinggi daripada suami saya, ibu bisa merendahkan saya seperti itu. Ingat ya, Bu Bianca, yang punya jabatan itu suami ibu, bukan Bu Bianca. Berani sekali ya orang itu. Sebisanya aku direndahkan kayak gini. Langsung saja ya kamu, Isabel. Akan aku tunjukkan taringku. Hei Putri, lo kok bisa-bisanya sih nolak gue di acara pesta yang gue buat? Ya gue emang gak mau aja sama lo. Kenapa? Asal lo tahu ya, Put. Cewek-cewek itu pada ngantre buat mau sama gue. Karena gue itu adalah anak dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Bisa-bisanya ya, lo nolak gue waktu ini. Kenapa? Lo belum tahu gue sekaya apa. Lo belum tahu duit gue sebanyak apa. Sekarang gimana setelah ngeliat rumah gue? Lo pasti nyesal kan? Nolak gue waktu ini. Iya kan? Kok lo diem aja sih, Put? Ngomong dong, Put. Lo gak mau sama gue? Yang kaya raya dan anak dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Enggak, sorry. Sombong banget ya lo. Lo ngomong, kayak duit lo udah yang paling banyak aja ya di dunia ini. Cowok yang waktu ini siapa? Pacar lo? Oh, King. Ya, dia pacar gue. Pasti dia miskin kan? Kok mau sih sama dia? Seleranya rendahan banget ya.
Lo kalau ngomong dijaga ya, Vin. King itu bukan orang kayak gitu, Vin. Gue ngomong kayak gini, biar pikiran lo tuh tercerahkan. Biar lo tuh gak sama cowok miskin kayak dia. Mending lo sama gue aja. Yang kaya dan anak dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Gimana? Lo gak mau sama gue? Yang kaya dan punya jabatan. Sorry ya, lo tuh bukan tipe gue. Bukan tipe lo. Iya, tipe gue itu bukan cowok yang sok kegantengan dan sok narsis kayak lo. Gue heran banget sih. Kok cewek-cewek rela ngantre ya buat mau sama lo? Gue ngeliat lo aja ilfil banget tau gak sih, Vin? Apalagi pas lo ngomong. Merinding banget. Apa lo bilang tadi? Tuh, udah narsis, bongol lagi. Gak jelas banget lo, Vin. Bisa-bisanya ya, lo ngomong kayak gitu ke gue. Lo lupa ya? Kalau lo sekarang ada di rumah gue. Jadi gue bisa bebas ngapain aja. Bisa diem gak sih lo, Vin? Sakit. Oh juga ya lo ternyata. Untung aja pacar gue selalu ngajarin gue bela diri. Dasar cemen. Nah, Mah, ayo kita pulang sekarang. Orang-orang di sini pada nggak bener, nak. Bener, Mah. Ayo kita pulang sekarang, Mah. Bisa-bisanya gue diginiin sama orang rendahan kayak dia. Dia lupa gue siapa. Gue itu anak dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Apa saja lo ya, Put. Ya ampun, panas banget. Panas banget lagi. Ampun, Sar. Tumblernya gede dan lucu banget. Tapi boleh minta airnya nggak, Sar? Haus banget nih. Boleh? Nih. Kok dingin? Soalnya ada esnya lah, Put. Makanya bisa dingin itu airnya. Esnya nggak mencair? Enggak. Pakai tumbler itu ya, Put. Suhunya bisa tahan 8-12 jam. Bagus banget kan, Put? Bagus banget. Mana gede banget lagi. Ini pasti harganya mahal ya, Sar? Enggak lah. Cuma 80 ribuan aja, tau nggak sih, Put? Tuh, cek aja tuh di keranjang kuning. Tuh, 80 ribuan? Aku kira tumbler kayak gini harganya jutaan. Put, kamu kira aku itu sesultan kamu, Put? Enggak lah, aku tuh suka nyari yang murah tapi berkualitas. Tuh, cek aja tuh di keranjang kuning, Put. Wah, aku harus beli banget sih tumblernya ini. Aku beli tumbler yang ini aja kali ya? Sar, aku beli tumblermu yang ini ya, Sar. Ini uangnya, Sar. Tapi, Put, itu harganya 80 ribuan aja loh. Kok kamu ngasih duitnya banyak banget, Put? Ya sisanya buat kamu lah, Sar. Tapi kasih aku tumbler yang ini sekarang ya, Sar. Soalnya bagus banget tumblernya. Tolong ya, Sar. Astaga.